Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Antonius dari Padua dan Santo Yohanes Facundus. Biografi yang pertama, Santo Antonius dari Padua. Sebelum masuk biara, Antonius bernama Ferdinand. Ia lahir di Lisabon, Portugal. Sejak masa muda, ia sangat tertarik pada doa, pada studi, dan pada pekerjaan-pekerjaan rohani bagi kepentingan jiwa-jiwa. Antonius masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ditabiskan menjadi imam. Setelah beberapa waktu berkarya, terdorong oleh teladan para martir Fransiskan, Antonius pindah ke Ordo Saudara-saudara Dina atau Fransiskan. Antonius dikenal sebagai seorang ahli ilmu ketuhanan dan pujangga yang pandai. Antonius diutus untuk berkhotbah kepada umat di Prancis, di Italia, dan di Sisilia. Paus Gregorius yang pernah mendengarkan khotbahnya sangat kagum dan lalu memberinya gelar ahli kitab suci karena khotbahnya yang bernapaskan ayat-ayat kitab suci yang mengena dan jitu. Pengajarannya yang penuh semangat cinta kepada Tuhan dan sesama membawa hasil yang luar biasa. Banyak penganut aliran sesat bertobat dan kembali oleh karena khotbah-khotbah Antonius. Pada tahun 1231, Antonius meninggal dunia di Padua dalam usia 36 tahun. Sejak wafatnya, banyak orang beriman meminta bantuannya. Mujizat-mujizat yang terjadi oleh perantaraannya terjadi di mana-mana. Ketika Paus Pius XII meresmikan penggelaran Antonius sebagai pujangga, ia mengatakan bahwa semua ajaran yang disampaikan Antonius ini berjiwakan Injil suci. Biografi yang kedua, Santo Yohanes Facundus. Yohanes lahir di Sahagun, Spanyol. Beliau seorang pencipta dan pencinta perdamaian. Yohanes menjalani pendidikannya di biara Santo Facundus dan kemudian bekerja sebagai pewarta Injil di Spanyol. Atas dorongan batinnya, Yohanes kemudian masuk Ordo Santo Agustinus di Salamanca. Tuhan menganugerahkan kepadanya anugerah-anugerah yang luar biasa untuk menciptakan perdamaian antara para bangsawan dan kesatria yang saling bertikai. Keutamaan Yohanes adalah kebaktiannya yang besar pada sakramen Maha Kudus. Setiap malam setelah doa ofisi bersama, biasanya Yohanes masih tinggal di gereja menyiapkan misa kudus untuk pagi harinya. Devosi besar ini mengantarkan Yohanes kepada anugerah luar biasa, yaitu penampakan Yesus sewaktu konsekrasi. Oleh teladan dan khotbah-khotbahnya, kehidupan moral dan penghayatan iman umat dapat dipulihkan dan ditingkatkan. Setelah penderitaan penyakit yang berat, ia pun meninggal dunia pada tahun 1479. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Santo dan Santa selalu menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari dengan penuh iman. Marilah kita hidup sesuai firman Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.